Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menyimak video kali ini. Saya Andi Nurul Ambia Maulina dari kelas 2 ED 4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang penting dalam dunia keuangan, yaitu investasi saham. Mengapa harus saham? Karena saham adalah salah satu pilihan investasi yang populer dan menawarkan peluang keuntungan yang besar. Pada video ini, saya akan membahas apa itu investasi saham, alasan orang tertarik dengan saham, jenis-jenis saham, hingga keuntungan dan risikonya. Mari kita mulai pembahasannya. Baik, yang pertama adalah apa itu investasi. Jadi sebelum kita bicara lebih jauh tentang saham, mari kita bahas dulu apa itu investasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi merupakan penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan investasi secara umum dapat diartikan sebagai meluangkan atau memanfaatkan waktu, uang atau tenaga demi keuntungan atau manfaat pada masa yang akan datang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa investasi adalah kegiatan menanamkan modal, baik berupa uang, waktu, atau aset lainnya, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan mendatang. Misalnya, seseorang yang membeli properti berharap nilai properti tersebut akan naik, sehingga bisa dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Dalam dunia keuangan, investasi sering dikaitkan dengan penanaman modal di pasar modal. Pasar modal adalah tempat di mana kita bisa membeli dan menjual berbagai instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, dan reksadana. Dari semua pilihan itu, saham merupakan salah satu instrumen investasi yang banyak diminati, karena potensi keuntungannya yang tinggi. Tapi tentu saja, saham juga memiliki risiko yang perlu dipahami sebelum memulai. Oke, selanjutnya adalah investasi di pasar modal. Investasi di pasar modal sendiri berarti menanamkan modal pada perusahaan-perusahaan yang telah go public atau menjual sahamnya ke masyarakat umum. Saat kita membeli saham suatu perusahaan, kita sebenarnya membeli sebagian kecil dari kepemilikan perusahaan tersebut. Dari investasi ini, ada dua cara untuk mendapatkan keuntungan. Yang pertama, capital gain, dan kedua, dividen. Capital gain adalah selisih antara harga beli dan harga jual saham. Sementara, dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Misalnya, jika kita membeli saham seharga 5 juta rupiah dan kemudian menjualnya dengan harga 5.500.000 rupiah, maka kita mendapatkan capital gain sebesar 500.000 rupiah. Nah, di sisi lain, jika perusahaan memperoleh laba dan memutuskan untuk membagikan dividen, maka kita juga berhak atas dividen tersebut. Nah, kombinasi antara capital gain dan dividen inilah yang menjadikan saham sebagai investasi yang menarik di pasar modal. Oke, selanjutnya, apa sih saham itu? Menurut Bursa Efek Indonesia, saham adalah tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham juga dapat diartikan sebagai satuan nilai pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Oke, selanjutnya, mengapa banyak orang tertarik berinvestasi di saham? Banyak orang tertarik berinvestasi di saham karena beberapa alasan. Yang pertama, modal yang dibutuhkan relatif kecil. Dengan sekitar 5 juta rupiah, kita sudah bisa memulai berinvestasi di saham. Selain itu, perdagangan saham juga sangat fleksibel, karena bisa dilakukan secara online, jadi dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya, kita bisa mengecek kondisi saham melalui perangkat digital. Tidak hanya itu, keuntungan saham juga tidak terbatas. Artinya, jika harga saham terus naik, potensi keuntungannya bisa semakin besar. Namun, perlu diingat bahwa saham juga memiliki risiko yang sebanding dengan keuntungannya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari berbagai aspek tentang saham sebelum benar-benar memulai berinvestasi. Dengan pemahaman yang baik, kita bisa meminimalkan risiko dan meningkatkan potensi keuntungan. Selanjutnya adalah jenis-jenis saham. Dalam dunia saham, terdapat dua jenis saham yang utama, yaitu saham biasa dan saham preferen. Mari kita bahas satu persatu.
Saham biasa adalah bukti kepemilikan atas perusahaan yang memberikan pemiliknya hak untuk menerima keuntungan perusahaan atau dividen. Selain itu, pemilik saham bisa memiliki hak suara di rapat umum pemegang saham, di mana keputusan penting perusahaan dibuat. Semakin besar jumlah saham yang dimiliki, maka semakin besar pula hak suara yang dimiliki pemegang saham tersebut. Nah, sebaliknya, saham preferen memberikan prioritas dalam pembagian dividen yang tetap dan sudah ditentukan. Tetapi pemiliknya biasanya tidak memiliki hak suara di rapat umum pemegang saham. Artinya, pemegang saham preferen tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan. Meskipun demikian, mereka akan diutamakan saat perusahaan membagikan dividen, terutama ketika perusahaan mengalami keuntungan. Selanjutnya adalah karakteristik saham preferen. Yang pertama, memiliki prioritas tinggi dalam pembagian dividen. Yang kedua, tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Yang ketiga, memiliki hak untuk menerima pembayaran dividen yang sempat ditangguhkan lebih dulu dibandingkan pemegang saham biasa. Yang keempat, biasanya tidak memiliki hak suara, seperti pada penjelasan sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis saham preferen. Yang pertama, saham preferen partisipasi. Saham preferen yang membagikan dividen kepada pemegangnya. Pemegang saham ini, setelah menerima dividen, tetap mempunyai hak untuk membagi keuntungan yang dinyatakan sebagai dividen kepada pemegang saham biasa. Nah, yang kedua adalah saham preferen non-kumulatif. Saham preferen yang tidak mempunyai hak untuk mendapatkan dividen yang belum dibayarkan pada tahun-tahun yang lalu secara kumulatif. Oke, selanjutnya adalah keuntungan dan risiko masing-masing jenis saham. Kedua jenis saham ini memiliki keuntungan dan risiko yang berbeda. Pemegang saham biasa memiliki potensi keuntungan besar, terutama jika perusahaan meraih laba tinggi. Tetapi mereka juga menghadapi risiko yang sama besar saat perusahaan mengalami kerugian. Sementara itu, pemegang saham preferen mendapatkan dividen yang tetap, bahkan jika dividen tidak dibagikan kepada pemegang saham biasa. Namun ada sisi negatifnya, ketika perusahaan mendapatkan keuntungan besar, dividen untuk pemegang saham preferen tidak ikut naik, karena mereka hanya menerima dividen tetap. Nah, di sisi lain, pemegang saham biasa berpotensi mendapatkan dividen lebih tinggi jika perusahaan meraih laba yang besar. Disinilah kita perlu menentukan jenis saham yang cocok dengan tujuan investasi dan profil risiko kita. Nah, berikut merupakan contoh sertifikat saham. Ada sertifikat saham biasa dan sertifikat saham preferen. Itulah penjelasan lengkap tentang investasi saham, mulai dari pengertian, alasan orang tertarik dengan saham, jenis-jenis saham, hingga keuntungan dan risikonya. Berinvestasi saham bisa menjadi cara yang efektif untuk mengembangkan kekayaan, tetapi tentunya memerlukan pengetahuan dan strategi yang baik. Jika kalian tertarik untuk mencoba, ingatlah untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan pasar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian yang ingin memulai berinvestasi. Bisnis adalah seni merangkai visi menjadi kenyataan. Di setiap keputusan ada jejak keberanian, di setiap kegagalan ada pijakan untuk terbang lebih tinggi. Ingat, kesuksesan adalah perjalanan, bukan tujuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.